kasihi, dimanapun kita. Saya berharap kita semua di dalam keadaan sehat-sehat pada saat ini. Meskipun di antara kita ada yang sedang dalam keadaan kurang sehat, kami doakan supaya kita semua boleh mendapatkan kesehatan yang terbaik, sehingga kita boleh bersama-sama melakukan aktivitas kita, khususnya membagikan pekabaran firman Tuhan kepada setiap orang. Saudara, sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Pada malam hari ini kami siap untuk mendengar akan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang hamba-Mu bawakan ini. Semuanya boleh hamba-Mu bawakan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, karena hamba-Mu sudah berdoa di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku sekalian, tentu di antara kita semua, kita suka yang namanya bau yang harum. Kita semua suka bau yang harum, bau yang sedap. Tentu semua suka bau yang harum. Saudara, di antara kita tentu ada yang suka bau masakan, saudara. Kita tahu bagaimana saudara-saudara kita kemarin baru saja merayakan Idul Adha. Lalu ada daging kurban yang dibagikan. Dan mungkin di antara kita, umat-umat Tuhan, ada yang mendapatkan akan bagian daripada daging kurban itu, lalu ada yang memasaknya, ada yang membuat seperti gulai, atau membuat seperti rendang, dan sebagainya. Tentu suka bau yang harum, bau masakan itu. Apapun saudara, ketika wangi masakan itu adalah wangi yang menyenangkan, tentu akan membawa atau meningkatkan nafsu makan kita semakin lebih baik. Saudara, semua orang tentu suka bau yang sedap, bau masakan yang wangi. Dan tentunya kita juga suka bau yang harum, bau harum parfum. Dulu mungkin ketika kita membuka gereja kita, lalu kita datang berbakti di dalam kebaktian Rabu malam, Vesper, hari Sabat. Mungkin sebelum kita datang ke dalam acara kebaktian, kita menyemprotkan parfum yang harum itu kepada tubuh kita. Supaya apa? Supaya semua orang mencium bau yang harum itu. Dan tentu saudaraku sekalian, mungkin di antara kita ada yang suka bau alam yang semerbak. Di mana di alam saudara kita akan merasakan wangi alam yang begitu sejuk. Di antara pepohonan, ada matahari, ada bunga-bunga, rumput yang hijau. Tentu kita suka, saudaraku sekalian. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, tentu kita suka semua bau yang harum itu. Tetapi, tentu di antara kita, pasti kita tidak suka bau yang busuk atau bau sampah. Saya yakin di antara kita tidak ada yang suka dengan bau itu. Bau sampah. Ketika mungkin ada sampah di dapur ataupun di halaman, tentu kita akan membuangnya supaya tidak menjadi bau yang mengganggu akan apa? Penciuman kita. Saudaraku sekalian, tapi bagaimana dengan saat ini? Ada saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit, yang terkena akan wabah virus COVID-19 ini. Ketika mereka memiliki gejala itu dan didapati ada beberapa pasien di mana kurangnya sensitivitas atau mungkin sederhananya saya katakan tidak bisa mencium wangi apapun yang ditemukan. Sama seperti gambar ini. Dia mencoba mencium wangi daripada apa? Jeruk ini, buah jeruk ini. Tapi rasanya kok tidak ada baunya. Dan saudara, di antara kita saat ini ketika kita sedang sakit, mungkin kita mulai demam, dan ketika saudara dan saya mulai tidak merasakan atau tidak mencium bau daripada masakan, makanan, ataupun parfum dan sebagainya, tentu kita mulai was-was, saudara. Kita mungkin sudah berpikir, apakah saya terkena akan virus COVID ini? Tentu kita takut. Tetapi ternyata, saudara, ada juga varian yang lain, saudara. Ternyata ada saudara-saudara kita yang mengalami atau terkena wabah virus COVID-19 ini, saudara, mengalami yang namanya parosmia.
Di mana penciuman mereka berubah. Ketika melihat ada makanan yang dicium bau sampah, bau yang tidak menyenangkan, bau yang tidak enak. Bahkan ada yang ketika penciumannya ya sempat hilang, lalu mulai berangsur-angsur untuk mulai apa? Merasakan penciuman itu, tapi ternyata yang dicium apa? Baunya rasanya berbeda. Dia lihat ada buah jeruk, tapi yang dia cium ternyata wangi yang lain. Saudara, tentu kita takut akan hal ini. Tetapi saudara, saya mau katakan saudara tidak usah ragu. Kalau saudara mungkin mencium ada bau masakan dan saudara tidak suka, saudara rasa baunya sangat menyengat, membuat saudara mual, saudara tidak usah takut. Bisa jadi mungkin di antara kita ada yang hamil, ya. Bisa saja mungkin lagi hamil, lalu tidak suka apa? Bau masakan itu, ya. Khususnya ini untuk ibu-ibu, ya, bukan untuk bapak-bapak, saudara ya. Dan saat ini istri saya mengalami hal itu ketika saya masak, wangi itu saya rasa wangi sekali, wangi bumbu-bumbu. Tetapi ternyata istri saya tidak suka, ya. Karena apa? Ternyata ibu hamil juga sebagiannya tidak suka dengan bau masakan. Saudaraku sekalian, tentu kita suka bau yang harum itu. Tapi saudara, jika penciuman kita, hidung kita ini tidak bisa merasakan atau tidak bisa mencium bau itu, tentu kita jadi stres, saudara. Kita jadi takut. Ini bau apa ini? Saya coba cium kok tidak ada baunya. Saudaraku sekalian, tentu itu membuat kita menjadi takut ketika kita tidak bisa merasakan atau tidak bisa mencium wangi aroma daripada bau. Saudara, semua orang tentunya suka bau yang harum atau bau yang sedap itu. Tapi pertanyaannya adalah, bau harum apa yang disukai oleh Tuhan kepada umat-umatnya? Bau yang seperti apa yang Tuhan mau daripada umat-umatnya? Jika kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 2 ayat 15, jika kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 2 ayat 15 berkata, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum. Dikatakan saudara, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Ternyata saudara, Rasul Paulus menyebutkan saudara bahwa saudara dan saya adalah bau yang harum. Dari siapa? Dari Kristus. Nah, saya coba membagikan kira-kira seperti inilah gambaran daripada ayat ini. Rasul Paulus katakan, kita adalah bau yang harum. Bau harum dari mana? Bau harum Kristus. Dan bau harum itu ada di tengah-tengah orang yang akan diselamatkan dan orang yang akan binasa. Apa artinya, saudara? Saudaraku sekalian, ternyata yang Tuhan mau dari saudara dan saya, bau yang harum yang harus kita pancarkan itu adalah bau harum Kristus di antara orang-orang yang belum mengenal Kristus dan orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Artinya, saudaraku sekalian, bagi saudara dan saya yang sudah diselamatkan, dan bagi orang-orang yang belum diselamatkan, dimanapun kita berada, kita harus jadi bau yang harum di tengah-tengah mereka. Saudara, tentu kita suka wangi buah yang segar. Saudara dan saya pasti suka wangi buah-buahan itu. Bahkan di antara kita mungkin ada yang suka sekali, ada wangi buah apel, wangi buah anggur, wangi buah kiwi, buah semangka, bahkan ada yang mungkin wangi buahnya yang ekstrim, saudara, wangi buah durian. Tentu kita suka wangi buah-buahan, karena tentunya itu boleh memberikan kita semangat, memberikan kesegaran bagi saudara dan saya. Nah, saudara, tentu saudara suka wangi buah-buahan. Makanya Rasul Paulus memberikan contoh bahwa ternyata bau yang harum itu ternyata adalah bau dari buah-buahan. Apa buktinya? Kita lihat.
Di dalam Galatia 5 ayat 22-23, saudara, di sana disebutkan buah. Buah roh. Tentu buah itu ada wanginya, ada rasanya. Makanya saudara, Rasul Paulus katakan, saudara dan saya adalah wangi, bau yang harum di tengah-tengah orang yang akan diselamatkan dan orang yang apa? Yang binasa, saudara. Artinya, saudara, bau harum itu adalah bau buah roh itu. Buah itu yang menyegarkan dan memiliki akan apa? Rasa. Makanya, saudara, kalau kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, maka kita dapatkan di sana, saudara, bahwa bau daripada buah itu, rasa daripada buah itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Ada 9 rasanya, ada 9 harumnya, saudara. Saudaraku sekalian, buah itu hanyalah satu. Ya, kalau kita mempelajari tentang buah roh ini, bukan ada 9 buahnya, tapi buahnya satu. Tapi memiliki apa? Ada 9 rasa. Ada 9 rasa wangi yang kita harus apa? Nikmati, saudara. Saudaraku sekalian, Rasul Paulus ingin saudara dan saya menjadi bau yang harum di tengah-tengah setiap orang yang kita temui. Di dalam Wahyu 14 ayat 12, saudara, jika kita membuka Alkitab kita dalam Wahyu 14 ayat 12 dikatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus. Tapi sebenarnya, saudara, terjemahan yang benar adalah kalau dalam bahasa Inggris dikatakan and the faith of Jesus, atau saya coba terjemahkan yang sebenarnya adalah yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menurut perintah Allah dan memiliki imannya Yesus. Memiliki iman Yesus di dalam kehidupan orang itu. Pertanyaan saudara, apa itu iman Yesus? Iman Yesus adalah sikap pola hidup Yesus yang kita lihat di dalam Alkitab. Di mana Yesus dia menguduskan hari Sabat, ya. Dia melakukan pelayanan-pelayanan, ya. Dia menjadi terang bagi orang-orang di sekitarnya. Itulah iman daripada Yesus itu. Yang Tuhan mau saudara dan saya hidupkan dalam kehidupan kita. Iman Yesus itu adalah bau yang harum, rasa yang memikat, supaya apa? Orang lain datang kepada Kristus. Jadi jangan sampai saudara, gara-gara kita orang lain tidak datang kepada Kristus. Tapi Tuhan mau saudara dan saya menjadi bau yang harum sehingga memikat orang lain, sehingga orang lain akan datang kepada siapa? Kepada Yesus dari dalam hidup kita. Saudara, di Israel ada sebuah alat yang namanya adalah skung. Skung ini adalah senjata rahasia yang sedang dikembangkan Israel untuk menghalau akan para demonstran. Jadi ketika ada demonstran yang sedang berdemo di antara khususnya di orang-orang Israel, mungkin di depan kantor kepresidenan atau pemerintahan dan sebagainya, saudara, maka alat ini akan diturunkan. Namanya adalah skung. Di mana skung ini dia akan menyemprotkan gas bau yang busuk, saudara, sehingga semua orang pada saat itu tidak akan apa? Tidak akan nyaman dan akan lari meninggalkan tempat itu. Ya. Nah, inilah yang dibuat oleh orang-orang khususnya tentara Israel, di mana alat ini namanya adalah skung. Nah, pertanyaan saudara, skung ini sebenarnya mereka ambil idenya dari mana, saudara? Ternyata dari binatang ini, di mana binatang ini namanya adalah skung. Lihat, lucu saudara, dia si bulu indah, tapi berbau busuk. Jadi saudara, bulunya indah, tapi berbau busuk. Saudara, binatang ini kelihatannya lucu, kelihatannya indah, tapi ternyata dia mengeluarkan bau busuk. Jangan sampai saudara kita sama seperti ini. Ketika ke gereja kita rapi, pakai jas, dasi, pakai parfum yang wangi, membawa Alkitab lalu siul, datang tepat waktu. Tapi ketika saudara pulang, orang tidak suka dengan saudara. Orang tidak suka. Jangan sampai saudara. Kelihatannya kita indah, kelihatannya kita menarik, tetapi ternyata orang tidak suka dengan kita. Atau bahkan mungkin orang yang ada di rumah kita
Suami, istri, anak kita tidak suka dengan kita, saudara. Jangan sampai. Nah, inilah saudara, sama seperti skop, si bulu indah, tapi mengeluarkan bau busuk. Jangan sampai saudara dan saya kelihatannya tampan, baik, menarik, rapi, berwibawa, tapi ternyata kita mengeluarkan bau yang busuk dan tidak disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara, ini adalah macam-macam bau yang paling dihindari oleh manusia. Apa saja? Bau badan. Nah, tentunya saudaraku sekalian, semua orang tidak suka bau badan. Ketika kita bertemu dengan seseorang, lalu orang itu mungkin dia berkeringat, ya, lalu mungkin karena sudah habis olahraga atau habis aktivitas, lalu mengeluarkan keringat, lalu ada bau badan. Tentu kita akan menghindar. Lalu selanjutnya, bau ketiak, saudara. Tentu kita tidak suka bau apa? Ketiak. Kita tidak suka akan bau ketiak. Kita juga tidak suka bau kaki. Ya, mungkin kita tidak suka bau kaki, ya, mungkin karena terlalu lama pakai sepatu, lalu mungkin kakinya tidak dicuci, ya. Kaos kakinya mungkin tidak dicuci, dipakai berulang-ulang kali, dan kakinya jadi tentu bau, saudara. Kita semua tidak suka. Dan kita juga tidak suka bau mulut. Makanya kita perlu membersihkan mulut kita, menyikat gigi kita, membersihkan mulut kita supaya apa? Tidak bau dan tidak mengganggu akan orang. Nah, saudaraku sekalian, ini adalah bau-bau yang kita tidak suka. Bau sampah. Ketika saudara lewat ada tempat sampah, tentu saudara tidak akan suka. Saudara akan menghindar dari tempat sampah itu. Karena apa? Bau. Tentu saudara tidak suka. Dan saudara juga biasanya umumnya tidak suka bau di pasar, khususnya pasar daging atau pasar ikan. Saudara tidak suka. Mungkin saudara suka makan daging. Saudara suka makan ikan. Tapi saudara tidak suka baunya. Ya, tentu tidak suka. Makanya saudara, ternyata bau di pasar daging ini tentu kita tidak suka. Makanya Rasul Paulus katakan, saudara, keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Inilah bau yang tidak disukai oleh Tuhan itu, saudara. Sama seperti saudara ketika pergi ke pasar, ada bau daging, bau ikan, rasanya amis, saudara pasti tidak suka. Begitupun keinginan daging itu, saudara. Ternyata Tuhan tidak apa? Suka. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apapun yang kamu kehendaki, saudara. Saudara, dalam diri kita ini tentu ada apa? Pertentangan. Contoh sederhananya, saudara. Saat ini saudara dan saya kemana-mana harus menggunakan masker. Tapi ketika saudara pakai masker untuk melindungi wajah saudara supaya tidak tertular akan wabah virus COVID-19 itu, saudara. Tapi kadang-kala kita apa, saudara? Aduh, sesak. Diturunin dulu, ya. Dibuka dulu. Ya, pakai masker tapi di dagu, saudara. Kenapa? Rasanya nyaman. Ini contoh-contoh sederhana yang saat ini seringkali saudara kita sering apa? Alami. Kita keluar pulang, seharusnya kita mungkin mandi, tapi kadang-kadang malas. Capek, ini lagi. Nanti keluar lagi, pulang mandi lagi. Ini contoh, saudara, keinginan daging sederhana yang saat ini sering kali kita alami. Tapi saudara, mari kita menjaga akan kesehatan kita supaya kita boleh tetap dalam keadaan. Ternyata, saudara, keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Pertanyaannya, apa keinginan daging itu, saudara? Kalau kita buka di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, maka kita lihat, saudara, keinginan daging ini yang seringkali ada dalam diri kita. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, pesta pora, kemabukan, geram, ambisi yang mementingkan diri, pertikaian, roh pemecah, kedengkian. Lihat, saudara, ini mungkin seringkali ada dalam diri kita. Dan ini adalah keinginan daging yang tidak disukai oleh Tuhan. Walaupun faktanya, saudara, mungkin kita suka dengan bau ini. Kita suka keinginan daging ini dalam diri kita, tapi kita tidak suka keinginan daging ini ada pada orang lain. Contoh, dan kita punya ambisi, saudara. Kita suka, kita pupuk ambisi itu dalam diri kita. Tapi ketika kita lihat ada orang yang berambisi di sana, kita tidak suka, saudara. Mulai kita menjatuhkan dia, menjelek-jelekkan dia, saudara. Lihat, saudara, seringkali kita sama seperti akan Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Di mana keinginan-keinginan daging ini seringkali selalu ada dalam diri kita.
Tetapi Rasul Paulus mengingatkan saudara bagaimana keinginan daging itu akan bisa dimatikan ketika Roh Kudus Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Matius 23 ayatnya itu 27 sampai ke 28. Kita buka Alkitab Matius 23 27 sampai 28 berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah juga kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kebencian." Saudara, Alkitab menyebutkan kita mungkin bisa saja sama seperti apa? Kuburan. Saudara mungkin jalan-jalan melihat saat ini ya, ada kuburan yang indah. Ya, saya tahu mungkin di daerah Pasuruan, Sidoarjo, khususnya di daerah Jawa Timur, ada di Jakarta seperti di Sandiaga Hills ya, kuburan-kuburan yang mewah. Saudara mungkin bisa jalan-jalan suatu saat ke Sumatera atau yang pernah ke Sumatera, saudara lihat kuburan yang mewah. Kuburannya mewah, saudara. Cantik, menarik. Tapi di dalamnya ada tulang belulang, tentunya ada juga apa? Bau yang tidak disenang. Saudara, ini gambaran juga kadang-kala kita sebagai umat-umat Tuhan. Kelihatannya kita menarik, kelihatannya kita baik, kelihatannya kita suci. Tapi ternyata di dalam kita bau, kita busuk, kita tidak disukai oleh sesama, terlebih kita mungkin seringkali tidak disukai oleh Tuhan karena keinginan daging. Saudaraku sekalian, Efesus 5 ayat 1 berkata, "Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan korban yang harum bagi Allah." Jadi saudara, sederhananya adalah bagaimana kita supaya menjadi bau yang harum bagi orang-orang di sekitar kita, jadi penurut-penurut Allah. Jadi penurut-penurut akan firman Allah, menurut kepada Allah, menurut kepada Tuhan, menghidupkan iman Yesus, maka saudara akan menjadi bau yang harum bagi orang-orang di sekitar kita. Saudaraku sekalian, 2 Korintus 2 ayat 15 berkata, "Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum." Bau harum yang dari mana? Dari Kristus. Dan bau itu haruslah ada di tengah-tengah semua orang. Semua orang. Mungkin ada orang yang akan diselamatkan, ada orang yang akan binasa. Tetapi jadilah saudara dan saya, jadilah bau yang harum di antara semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.